sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kita akan membahas tentang zaman praaksara ya. Ada yang tahu zaman praaksara itu apa? Cuma satu orang, ada yang tahu? Siapa? Zaman praaksara itu apa? Zaman sebelum adanya tulisan. Ya, jadi zaman praaksara itu apa? Sebelum manusia belum mengenal tulisan. Zaman praaksara. Kemudian ibu sekarang akan membagi kelompok kalian ya. Kalau yang sudah ada kelompoknya berarti tinggal gabung saja sama kelompoknya. Sudah ada 5 kelompok belum? Sudah. Waktu itu sudah membagi menjadi 5 kelompok sejarah. Nah sekarang gabung dulu dengan kelompoknya masing-masing. Coba digabung 5 kelompok, dibikin 5 kelompok. Sudah ya, dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian di sini ibu akan membagi materi untuk setiap kelompok. Di sini kita akan membahas 5 zaman ya. Ada zaman batu itu ada 5. Ada zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan terakhir ada zaman logam. Kelompok 1 mana cuy? Kelompok 1 ini membahas tentang zaman Paleolitikum. Kemudian kelompok 2 ini membahas tentang Mesolitikum ya. Tilu cuy, kelompok 3. Ini kelompok 3 berarti membahas tentang Neolitikum. Kelompok 4 Megalitikum ya. Kelompok 5 cuy, ini berarti membahas tentang zaman logam. Ya, zaman logam ya, zaman logam. Nah, sekarang kalian boleh diskusi dulu, kemudian nanti dipresentasikan hasil diskusi kalian. Bahas tentang materi yang sudah ibu bagi-bagi tadi ya. Zaman Mesolitikum, Paleolitikum, Neolitikum, Megalitikum sampai zaman logam. Berarti ini bagian zaman Paleolitikum. Sok coba. Boleh searching ya. Boleh searching atau dari buku paket juga boleh. Boleh, kalau Pak langsung ngerti kan kita kenal. Zaman Neolitikum. Boleh yang lainnya boleh searching atau boleh dari buku paket ya materi. Berarti kebagian zaman logam ya. Bagi-bagi tugas ya setiap temennya. Ya, berarti kalian kebagian zaman Mesolitikum. Berarti apa itu? Apa Mesolitikum? Kemudian kebudayaannya apa saja? Kemudian hasil peninggalan dari Mesolitikum itu apa saja? Paham? Nanti bagi-bagi tugas ada yang searching atau bagian yang nulis, bisa juga materinya dari buku paket ya. Udah paham semuanya ya? Nanti kalau sudah beres kalian boleh perwakilan kelompok ke depan untuk presentasi. Selesai? Sudah. Kalau sudah, boleh presentasikan ke depan ya. Perwakilan saja, jangan semuanya juga 2 atau 1 orang boleh. Ya, boleh. Silakan ke depan untuk mempresentasikan materi yang ibu sudah bagi-bagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini saya dan Ai akan menjelaskan hasil kebudayaan manusia purba di zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum berasal dari Paleos dan Litikum. Yang Paleos artinya tua dan Litikum yang artinya batu. Jadi zaman Paleolitikum yaitu zaman batu tua. Ada 2 kebudayaan dari zaman Paleolitikum, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngando.
kebudayaan Pacitan terdapat kampak genggam, kampak rimbas, dan penentang kue. Kebudayaan Ngandong terdapat alat dari tulang hewan. Zaman Paleolitikum atau dikenal juga dengan zaman batu tua adalah masa peradaban yang terjadi sebelum zaman logam dan masih menggunakan perkakas yang terbuat dari batu kasar, sebelum biasa dan sederhana. Diperkirakan zaman ini berlangsung 600.000 tahun yang lalu. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Silakan, ada yang mau bertanya? Kelompok 3 boleh ke depan ya? Ya, kelompok 3 boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Fitriani, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum adalah zaman batu baru atau batu muda. Hasil kebudayaan dibawa oleh Proto Melayu, diantaranya ada 1. Kapak persegi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara. Bahan dasarnya dari batu api. Nah, yang kedua ada kapak lonjong, ada yang ukuran kecil dan ukuran besar. Sekian yang dapat saya presentasikan tentang zaman Neolitikum. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semuanya kalau zaman itu? Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depan kelompok 4 presentasikan hasil diskusinya ya. Boleh perwakilan saja ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Hasil kebudayaannya yaitu menhir, kubur batu, pundak Garuda, sarkofagus, dolmen, arca batu, dan keluarga. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah cukup bagi kelompok kami. Ada yang lain? Ada yang menanya apa sudah paham? Sudah paham. Ya, kalau sudah paham boleh giliran kelompok lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir, perwakilan saja boleh ke depan ya. Hasil diskusinya dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fani Sulastri, perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil kebudayaan manusia purba pada zaman logam. Zaman logam merupakan suatu periode di mana manusia praksara telah mengenal logam dan memanfaatkannya sebagai bahan untuk membuat alat-alat dan perkakas yang dibutuhkannya. Pada zaman logam ini terdapat hasil kebudayaan yaitu nekara dan moko, yang kedua kapak corong. Barangkali ada yang bertanya? Apa yang dimaksud dengan nekara dan moko? Baik, di sini saya akan menjawab apa itu nekara dan moko. Nekara adalah gendang perunggu berbentuk seperti dandang berpinggang pada bagian tengahnya dengan selaput suara berupa logam atau perunggu. Sedangkan moko adalah benda kebudayaan dari perunggu yang bentuknya seperti dandang yang terlungkup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sudah beres semuanya presentasi, mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Sekarang akan Ibu simpulkan hasil dari diskusi kalian tentang hasil kebudayaan zaman manusia purba, itu zaman praksara. Nah,
Tadi kalian sudah mempresentasikan ada 4 kebudayaan ya, ada 4 zaman batu, ada zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan zaman logam. Zaman logam. Nah, Paleolitikum itu zaman batu apa? Batu tua. Kemudian Mesolitikum zaman batu tengah. Neolitikum zaman batu atau muda, dan Megalitikum zaman batu apa? Besar. Nah, tadi pada masa Mesolitikum ada 2 kebudayaan ya. Ada kebudayaan Abrikosos dan ada kebudayaan Kejokan. Jadi kalau kebudayaan Abrikosos adalah kebudayaan di guha-guha. Jadi manusia purba tinggalnya di guha-guha, dan kebudayaan Kejokan Modingan adalah kebudayaan dapur sampah. Jadi manusia purba zaman dulu setelah makan di pantai, makan kerang, kemudian dibuang sampahnya, dan kemudian apa? Menggunung, menumpuk. Nah, itu disebut sampah dapur atau dapur sampah. Jadi tumpukan kerang yang menumpuk di sepanjang pantai Sumatera disebut kebudayaan Kejokan atau sampah dapur. Paham semuanya? Demikianlah hasil diskusi dan kesimpulan. Semoga kalian paham dan bermanfaat ilmunya. Amin. Besok kalian persiapkan terlebih dahulu. Kita akan membahas tentang hasil kebudayaannya ya. Hasil kebudayaan zaman praaksara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.